Ya tentunya kalau kita membaca Al-Quran ada manfaatnya. Ya karena itu ibadah. Tapi kita beribadah haruslah sesuai dengan tuntunan. Ya karena ya kalau kita melakukan suatu ibadah tanpa ada contoh, ya seperti tadi kita membaca ayat tertentu setelah sholat. Ya, dan kita meyakini ini suatu yang ada fadilahnya. Padahal tidak ada gitu. Maka ini sangat berbahaya. Ya seolah-olah kita adalah secara tidak langsung kita mengatakan kita mengetahui suatu kebaikan yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Ini bahaya. Ya wallahu a'lam. Ya selama ini saya tidak pernah mendapatkan wallahu a'lam ya. Saya tidak pernah mendapatkan dalil ya membaca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah setelah sholat. Ya, saya tidak pernah temukan dalilnya. Nanti coba kita cek ya apakah ada dalilnya atau tidak. Yang saya ketahui itu adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi atau Qul yang 3 tadi. Qul huwal al-mu'awwidzatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan qul huwallah. Ya, itu yang karena zikir-zikir ini sudah ada dalil-dalilnya semua. Jadi begini ya, tidak mungkin suatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu tiap hari ya. Kalau seandainya memang ada dalilnya, wallahu alam, saya tidak pernah dapatkan ya. Kalau seandainya memang ada Rasulullah melakukan ya, itu kan yang sholat bersama Rasulullah itu kan banyak. Betul. Ya, di Haji Wada itu sahabat itu sudah sampai 200-an ribu orang loh. Ya, jadi kayaknya sangat mustahil sepertinya kalau tidak ada di antara mereka yang Rasulullah tiap hari melakukan setiap sholat baca itu. Kemudian mereka tidak mengetahui. Ini kan suatu yang suatu yang tidak mungkin begitu. Jadi wallahu alam, ya saya tidak dapatkan dalilnya, maka saya tidak mengetahui apa faedahnya ya. Wallahu alam. Baik, jazakallahu